berada di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dan sesaat lagi kita akan menyaksikan peresmian gedung baru yaitu gedung IGD PID atau penyakit infeksi emerging yang mana nantinya gedung ini akan digunakan secara khusus untuk menangani para pasien yang terkena wabah. Dan salah satunya seperti kita ketahui bahwa saat ini Indonesia dan penduduk dunia secara global sedang mengalami pandemi COVID-19 atau virus corona yang telah menyerang seluruh lapisan dunia. Dan untuk itu Rumah Sakit Umum Daerah Langsa menyiapkan salah satu gedung yang akan digunakan secara khusus untuk merawat para pasien yang terjangkit penyakit corona. Dan untuk itu pemirsa, demi melihat informasi selengkapnya, saksikan terus liputan kami selengkapnya. Tanggapan Bapak sendiri mengenai persiapan yang sudah dilakukan oleh RSUD Langsa untuk menanggulangi pasien COVID-19 ini nantinya seperti apa, Pak? Persiapannya harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, SOP protokoler kesehatan, dan semua hari ini kan kita ini baru membuka gedung ini. Itu fasilitasnya kan masih banyak yang dibutuhkan untuk kita ke depan atau kita ini sampai di situ. Oke, Pak. Untuk pemerintah Kota Langsa sendiri, supportnya bagi Rumah Sakit Umum Daerah Langsa ini akan seperti apa, Pak? Ini kan pelayanan dasar ini kan kesehatan dan dasar itu bukan itu manusia. Ya, itu harus disupport 100% ya, untuk pelayanannya dan semua fasilitas yang ada di sini. Baik Pak, terakhir nih Pak, harapannya bagi masyarakat Kota Langsa agar terhindar dari COVID-19 ini bagaimana, Pak? Harapannya kan telah selalu disampaikan dari komentar bahwa pemerintah daerah dan provinsi selalu menyampaikan masyarakat agar menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh takut dan koma dengan COVID ini. Cuma kita sadari bahwa COVID ini ada. Cuma kalau kita jalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, pasti kita tidak akan terpapar dengan penyakit ini. Apa anjuran-anjuran selama ini yang telah disarankan? Jalankannya seperti itu. Walaupun kita berkumpul ramai seperti ini, kalau SOP dalam rumah ini dilakukan juga dengan protokol kesehatan, insya Allah itu tidak salah. Kalau tidak SOP dengan kesehatan yang telah dilakukan, dokter sendiri bisa terpapar kan. Kita lihat ada beberapa tempat ada yang meninggal dokter kan. Karena apa? Mungkin dokter tersebut lalai atau tidak mengikuti protokol kesehatan yang benar. Itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Oke, pemirsa, kali ini Widi telah bersama Dr. Fardiani selaku Direktur RSUD Langsa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke Bu, setelah menjalani seluruh seremonial pembukaan gedung yang akan disiapkan untuk para pasien COVID-19 ini, bagaimana tanggapan Ibu sendiri selaku Direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa ini? Alhamdulillah, dengan diresmikan gedung IGDPI ini kita merasa untuk memberi kenyamanan kepada pasien-pasien yang lain, di mana pasien-pasien yang saat ini tadinya berada di IGD utama itu bercampur. Ada kekhawatiran dari masyarakat juga terhadap rumah sakit. Tapi dengan kita pisahkan seperti ini antara IGD umum dengan IGD penyakit infeksi emerging ini akan memberikan kenyamanan, karena pasien yakin bahwa dia tidak berada satu tempat dengan pasien COVID-19. Oke Bu, untuk kesiapannya sendiri sejauh ini apakah sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin Bu? Insya Allah dari awal kita ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan. Kami manajemen beserta para praktisi di rumah sakit ini pelayanan ya. Itu kita udah duduk rapat untuk menentukan apa-apa yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan terhadap COVID-19 ini. Untuk kita melakukan secara maksimal, namun sempurna itu mungkin belum saat ini ya. Kami saat ini kita didampingi nih sama Pak Ibu dari Inspektur ya, yang setia dengan rumah sakit. Selalu tempat kami berkoordinasi gitu.
Oke Bu, sejauh ini persiapan lain mungkin selain sarana dan prasarana yang disiapkan oleh RSUD Langsa, apakah ada persiapan lagi Bu? Untuk yang sarana prasarana ini memang lagi disiapin. Kita tadi melihat ada gedung rawat inap isolasi tekanan negatif, ya. Untuk daripada tenaganya sendiri kita melalui online ya, kita ikutin pertemuan bagaimana cara melakukan penanganan terhadap pasien COVID ini. Jadi dari komite PPI, baik komite medis maupun komite keperawatan, komite penunjang lainnya itu kesehatan penunjang lainnya itu juga secara intens melakukan langsung seperti bukan sosialisasi review ya kembali terhadap ilmu-ilmu yang sudah mungkin selama ini tidak dipegang lagi karena penyakitnya nggak pernah muncul ya kan, sekarang Berarti dari segala segmen ini sudah dipersiapkan dengan matang ya? Insya Allah ya. Oke, baik Bu, terakhir Ibu, harapan Ibu sendiri dengan adanya gedung khusus perawatan COVID-19 ini seperti apa Ibu? Kita gedung ini saat ini adalah gedung penyakit infeksi emerging, bukan khusus untuk COVID ya. Kalau saat ini wabahnya lagi COVID, karena ini sebetulnya adalah perjalanan dari masa lalu di mana kita pernah mengalami penyakit infeksi emerging ini seperti SARS, MERS, kemudian flu burung. Tapi selalu setiap muncul wabah kita selalu panik, gitu ya. Jadi dengan adanya pemisahan seperti ini kita insya Allah kedepannya itu tenaga kesehatan udah lebih yakin, lebih pede dalam melakukan pelayanan apabila muncul wabah sewaktu-waktu. Baik Bu, harapannya sendiri ini seperti apa? Harapannya kepada masyarakat khususnya ya, kami dari jajaran pelayanan sangat berharap agar masyarakat betul-betul komunikatif, betul-betul menyampaikan informasi yang benar, karena itu adalah pertaruhan kita juga. Kami melayani Anda dengan Anda patuh terhadap protokol kesehatan, itu sudah membantu kami secara maksimal. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga masyarakat Kota Langsa senantiasa sehat dan jangan sampai datang kemari dengan COVID. Oke, baik pemirsa, untuk tahu informasi dari kami selengkapnya jangan kemana-mana, saksikan terus liputan kami. Iya, pemirsa, seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi bahwa ini merupakan gedung IGD PID atau penyakit infeksi emerging yang akan digunakan untuk menanggulangi pasien yang terkena wabah, salah satunya wabah COVID-19 atau virus corona. Dan seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa dalam ruangan ini juga terdapat beberapa ruangan terpisah ya, salah satunya ketika masuk pertama kali di pintu masuk gedung kita akan menjumpai ruang administrasi atau area screening. Nah, ruang ini nantinya yang akan digunakan para pasien untuk semacam konsultasi ataupun melakukan segala macam administrasi yang dibutuhkan untuk masuk ke gedung ini. Ya, jadi di sini juga nanti disediakan sarana untuk konsultasi mengenai penyakitnya, sehingga dokter akan tahu tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini selanjutnya merupakan depo farmasi atau apotek mini yang disediakan khusus untuk gedung ini. Jadi diharapkan para pasien yang nantinya dirawat di rumah sakit ini tidak perlu mengantri obat di apotek umum yang disediakan oleh rumah sakit, karena apotek khusus di gedung ini sudah disediakan. Jadi tidak perlu mengantri dan tidak bercampur baur dengan para pasien umum lainnya. Ya, pemirsa, ini merupakan pintu batas ya yang membatasi antara ruangan atau zona hijau dengan zona kuning. Nah, di sini nantinya seluruh petugas medis sudah menggunakan APD secara lengkap. Jadi untuk para pengantar pasien atau pasien yang dinyatakan sehat tidak boleh melewati zona batas ini, karena ini merupakan ruang tindakan yang akan mengobati atau merawat pasien-pasien baik yang sudah dinyatakan positif maupun negatif. Nah, pertama sekali setelah masuk ke ruang administrasi, pasien akan diistirahatkan di ruangan ini untuk dicek secara lebih lanjut apakah yang bersangkutan positif atau negatif virus COVID-19. Setelah melewati zona kuning, kita akan masuk sedikit lebih dalam ke dalam zona merah. Nah, di
zona merah ini juga terdapat beberapa ruangan, salah satunya yaitu ruangan yang sangat penting, ya, yaitu ruangan laboratorium. Nah, disinilah sampel-sampel dari pasien yang sudah masuk ke ruang tindakan tadi diteliti secara lebih lanjut apakah dinyatakan positif atau negatif. Nah, selain ruang laboratorium, di sini juga ada ruang radiologi yang akan melihat secara lebih dalam kondisi paru-paru pasien sehingga dokter bisa menentukan apakah pasien ODP ataukah PDP atau bisa jadi positif corona. Jadi ruangan inilah yang nantinya akan digunakan untuk menentukan tingkatan-tingkatan tersebut. Setelah mendapatkan hasil uji lab, ya, nantinya pasien akan ditempatkan pada ruangan-ruangan sesuai tingkat keparahan penyakitnya, ya, yaitu salah satunya ini Rumah Sakit Umum Daerah Langsa sudah menyiapkan ruang isolasi connect, yaitu ruang isolasi yang disediakan khusus untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil dan pasien-pasien lainnya itu nanti akan dipisahkan karena di ruangan ini juga tersedia inkubator khusus yang disediakan untuk bayinya. Selanjutnya masih ada 2 ruangan penting yang disediakan RSUD Langsa untuk merawat para pasien terduga COVID-19, yaitu ada ruang ODP yang digunakan untuk para pasien dengan gejala ringan, dan ada juga ruang PDP yang digunakan untuk mengisolasi pasien dengan gejala yang berat. Sementara untuk pasien yang sudah dinyatakan positif corona atau COVID-19 itu akan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Jadi di sini nantinya pasien juga akan diberikan pengobatan tingkat dasar. Jadi di belakang sana juga sudah disediakan ruang inap yang tentunya difasilitasi dan sangat terisolasi dari kalangan masyarakat lainnya. Ini merupakan ruangan atau bagian yang tidak kalah pentingnya dari IGD ini, yaitu ruang ganti petugas, ya. Ini disediakan 2 pintu, yaitu ruang pintu keluar petugas bersih dan pintu ganti untuk petugas yang sudah selesai melakukan tugasnya, ya. Jadi di sini nanti petugas yang baru datang dari luar ini sudah mengenakan pakaian APD secara lengkap di dalam sehingga tidak bercampur baur dengan petugas yang baru saja melaksanakan tugasnya. Jadi setelah melaksanakan tugas berganti shift, nanti petugas akan keluar dari pintu ini, ya, bersih-bersih semuanya menggunakan pakaian kembali seperti sedia kala dan sudah dinyatakan steril baru boleh keluar. Jadi petugas yang keluar masuk dari sini itu emang benar-benar steril dan dijaga dengan sangat ketat. Ini yaitu ruang ganti petugas, yang mana petugas setelah selesai melaksanakan tugas bisa langsung berganti pakaian sedia kala. Ya, jadi di sini sudah disediakan tempat untuk menyimpan APD-nya, ya, di sebelah sini. Nah, setelah dari sini di ruangan ini juga disediakan toilet atau kamar mandi yang bisa digunakan petugas secara khusus untuk membersihkan dirinya, ya. Nah, setelah dari sini petugas telah ready dengan baju yang bersih, baru petugas keluar melalui pintu ini. Jadi tidak berbaur dan tidak bercampur dengan pasien dan para perawat pasien lainnya yang masih sehat, ya. Jadi fasilitas yang disediakan di sini itu sangat proteksi terhadap penyebaran virus, sehingga virus insya Allah diputuskan secara cepat hanya di sini.